Salam, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jika ada keraguan tentang Yesus adalah Tuhan dan masih belum mempercayai dengan sepenuh hati untuk menjadi pengikut Yesus yang setia, saat ini saya akan beritahukan kebenaran paling mendasar dalam iman Kristen, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada banyak pandangan berbeda tentang siapa Yesus itu, tetapi kita akan melihat langsung dari Alkitab untuk menemukan jawabannya. Banyak orang menganggap Yesus hanya sebagai nabi, guru moral, atau pemimpin rohani. Namun, Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar manusia, melainkan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ini menyatakan bahwa firman, yaitu Yesus, adalah Allah. Lalu di Yohanes pasal 1 ayat 14, kita membaca, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini menunjukkan bahwa Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Kemudian di Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dengan ini, Yesus menegaskan kesatuannya dengan Allah Bapa. Ini bukan pernyataan sembarangan, tetapi penegasan akan keilahiannya. Setelah kebangkitannya, Thomas melihat Yesus dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes pasal 20 ayat 28. Ini bukan sekedar seruan emosional, tetapi pengakuan akan keilahian Yesus yang nyata. Dan dalam Kolose pasal 2 ayat 9, kita bisa membaca, "Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan." Ini berarti seluruh keilahian Allah berdiam dalam tubuh Yesus Kristus. Kita juga menemukan pengakuan keilahian Yesus dalam Ibrani pasal 1 ayat 8, di mana Allah Bapa sendiri berbicara tentang Yesus. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Di sini Allah Bapa menyebut Yesus sebagai Allah, memperkuat pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Selanjutnya, dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 7, kita membaca, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Ini menunjukkan bahwa Yesus, meskipun dalam rupa Allah, memilih untuk merendahkan diri dan menjadi manusia demi keselamatan kita. Kita juga mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam Titus pasal 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat ini menyebut Yesus sebagai Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, menunjukkan bahwa pengharapan kita tertuju kepadanya, Tuhan yang benar dan hidup. Mengapa ini penting? Karena jika Yesus adalah Tuhan, maka ajaran dan janjinya memiliki otoritas tertinggi. Dia bukan sekedar guru yang memberikan nasihat. Dia adalah Tuhan yang memberikan kehidupan kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Sekarang kita semua diundang untuk merenungkan siapa Yesus bagi kita. Apakah kita melihatnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita?
Jika ya, hidup kita akan berubah karena kita akan hidup di bawah otoritas dan kasih-Nya yang tak terbatas. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa diberkati oleh pesan ini, jangan lupa untuk menyebarkannya kepada orang lain. Subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya, dan mari terus mencari kebenaran dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati.